Sobat Ceria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan tips, yaitu tips untuk menentukan gagasan utama dalam sebuah teks. Nah, sebelumnya kemarin anak-anak sudah belajar kan apa itu gagasan utama dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Tips menentukan gagasan utama dalam sebuah teks. Tips yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Bacalah kalimat demi kalimat di dalam paragraf teks tersebut dengan cermat dan tidak tergesa-gesa. Pahami pula apa yang sedang dibahas atau dibicarakan di dalam teks. Setelah membaca teks tersebut secara keseluruhan, jawablah pertanyaan berikut. Apa yang sedang dibahas pada teks tersebut? Jawaban pertanyaan itu menjadi topik utamanya. Nah, tips yang kedua yaitu temukan kalimat utamanya. Kalimat utama bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat khusus yang mendukung kalimat utama tersebut. Oleh karena itu, menemukan kalimat utama adalah dengan melihat kalimat yang didukung oleh kalimat-kalimat penjelas pada paragraf di dalam sebuah teks. Bacalah teks tersebut dengan cermat. Dengan demikian, kita dapat menentukan manakah kalimat-kalimat utama di setiap paragraf tersebut. Nah, untuk menemukan kalimat utama dengan mudah, berikut adalah ciri-ciri kalimat utama. Ciri-ciri kalimat utama. Yang pertama, mengandung topik permasalahan yang dapat dijabarkan atau dijelaskan lebih lanjut. Yang kedua, biasanya berupa sebuah kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, kalimat utama mengandung kata umum. Yang keempat, memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Yang kelima, dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Yang keenam, pada paragraf induktif, kalimat utama ditandai dengan kata-kata kunci berikut ini. Sebagai kesimpulan yang penting, oleh karena itu, jadi, oleh sebab itu, dengan demikian, oleh karena itu, maka dari itu. Nah, yang terakhir, ketujuh, setelah menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, maka carilah inti kalimat tersebut dengan cara mengambil subjek dan predikatnya saja, lalu simpulkanlah gagasan-gagasan utamanya. Nah, tadi merupakan penjelasan dari Ibu tentang gagasan utama dan gagasan pendukung dalam sebuah teks, dan juga ciri-ciri kalimat utama. Untuk dari itu, nanti anak-anak akan menemukan gagasan pendukung, gagasan pokok dalam sebuah teks dalam bentuk peta konsep ataupun dalam bentuk tabel. Setelah itu, anak-anak diharapkan bisa membuat ataupun mengembangkan kalimat dari gagasan pokok dan gagasan pendukung yang sudah anak-anak peroleh. Membuat cerita dikembangkan menurut bahasa anak-anak. Untuk membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah teks dapat dibuat dalam bentuk peta konsep dan juga dalam bentuk tabel. Nah,
Berikut nanti adalah bentuk dari peta konsep. Nah, untuk yang kedua ini adalah bentuk dari tabel. Baik, anak-anak kemarin sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, yaitu gagasan pokok merupakan ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan dan dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Di video sebelumnya juga sudah Ibu jelaskan tentang tips menentukan gagasan utama dalam sebuah teks, yaitu dengan membaca teks secara cermat, tidak tergesa-gesa, dan menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Nah, yang kedua dengan menemukan kalimat utamanya. Untuk kalimat utamanya ada beberapa ciri-ciri, yaitu mengandung topik permasalahan yang dapat dijabarkan atau dijelaskan lebih lanjut. Yang kedua biasanya berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Yang ketiga mengandung kata umum. Yang keempat artinya jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Yang kelima dibentuk tanpa tanda sambung atau transisi. Untuk kalimat pada paragraf induktif ada kata-kata kuncinya, yaitu sebagai kesimpulan yang penting, oleh karena itu, maka dari itu, dan sebagainya. Untuk yang terakhir, yang ketujuh, pada setiap paragraf cari dengan mengambil subjek dan predikatnya saja, lalu disimpulkan gagasan utamanya. Jadi untuk menentukan gagasan utama kita cukup mengambil subjek dan predikatnya saja. Oke, untuk materi kali ini kita akan menentukan gagasan pokok dan pendukung dalam bentuk tabel. Berikut ada contoh, yaitu teks bacaan gelar budaya di sekolah. Ibu bacakan ya, anak-anak juga ikut menyimak. Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari daerah Sumatera, ada siswa yang berasal dari Jawa, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Setiap daerah memiliki budaya masing-masing. Untuk paragraf selanjutnya yaitu sekolah mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Misalnya gelar pakaian daerah, gelar makanan tradisional, dan gelar musik tradisional. Pada saat gelar pakaian daerah, para siswa mengenakan pakaian daerah ke sekolah. Pada saat gelar makanan tradisional, para siswa membawa contoh makanan tradisional ke sekolah. Pada saat gelar musik tradisional, para siswa mengadakan pertunjukan musik daerah. Baik, jadi untuk menentukan gagasan pokok kita bisa menggunakan dua cara tadi anak-anak. Yang pertama kita baca dulu dengan sesama, lalu kita jawab pertanyaan. Apa yang sedang dibahas pada teks gelar budaya di sekolah? Apa coba? Itu Bu, tentang budaya, pagelaran budaya Bu di sekolah. Ya, benar sekali. Boleh. Untuk paragraf pertama anak-anak kita cari tiap masing-masing paragraf, yaitu kita baca keragaman tidak hanya di lingkungan masyarakat. Di sekolah Udin keragaman suku bangsa ada yang berasal dari Sumatera, Jawa. Lalu selanjutnya yang terakhir, setiap daerah memiliki budaya masing-masing. Nah, berisi tentang apa anak-anak?
Benar sekali, tentang keragaman yang ada di mana? Di sekolah Udin. Oke, kita tuliskan gagasan pokoknya. Jadi, keragaman di lingkungan sekolah. Oke, bisa langsung kita tuliskan. Untuk gagasan pendukungnya. Nah, yang pertama sudah selesai untuk kalimat utama sebagai gagasan pokoknya. Yang untuk kalimat penjelasnya, para siswa di sekolah Udin terdiri dari berbagai suku bangsa. Suku bangsa mana saja anak-anak? Ayo kita cari suku bangsanya. Ada suku bangsa dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara. Jadi kita bisa menemukan gagasan pokok yang pertama, yaitu tentang, ya benar sekali, para siswa berasal dari berbagai suku bangsa. Oke, cukup kita tuliskan singkat saja untuk gagasan pendukungnya. Untuk gagasan pendukung yang kedua yaitu, coba, dari mana saja asalnya? Berasal dari Jawa. Nah, untuk sukunya ada yang berasal dari Sumatera. Untuk yang kedua, kita bisa tuliskan macam daerah asal siswa di sekolah Udin. Nah, mereka berasal dari Jawa, berasal dari Kalimantan. Yang pertama tadi kan berbagai suku bangsa. Untuk kalimat penjelasnya, ya kita jadikan sebagai gagasan pokok, berbagai suku bangsa. Itu yang kedua, asalnya berasal dari macam-macam asal dari anak-anak di sekolah Udin. Yang ketiga yaitu daerah memiliki budaya masing-masing. Atau bisa kita tuliskan budaya khas. Boleh. Oke, kita lanjutkan untuk paragraf kedua. Sekolah mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Misalnya gelar pakaian daerah, gelar makanan tradisional, alat musik tradisional. Gelar pakaian, siswa mengenakan pakaian ke sekolah. Gelar makanan tradisional, siswa membawa makanan. Untuk gelar musik tradisional, para siswa mengadakan pertunjukan musik daerah. Jadi, apa yang sedang dibahas pada paragraf kedua, anak-anak? Ya, itu Bu, ada gelar pakaian, ada gelar makanan, ada gelar pertunjukan musik. Tepat sekali. Jadi sekolah mengadakan gelar budaya. Untuk gagasan pokoknya kita temukan di kalimat utama. Ya, gelar budaya di sekolah siapa tadi anak-anak? Sekolah Udin. Oke, untuk gagasan pendukungnya, nah kita misalnya gelar pakaian, gelar makanan tradisional, dan gelar alat musik. Ini merupakan kalimat penjelas yang kedua. Kalimat tersebut bisa kita jadikan gagasan pendukung. Oke. Ya. Itu tentang gelar, macam gelar budaya. Oke, untuk penjelasnya juga ini ada untuk merupakan tujuan diadakannya gelar budaya. Dan untuk yang ketiga ada ya penampilannya bagaimana saat gelar pakaian, saat gelar makanan, dan juga saat pertunjukan musik. Baik,
Ini merupakan hasil dari gagasan pokok dan gagasan pendukung yang kita buat dalam bentuk tabel. Nanti anak-anak bisa melakukannya dengan cara seperti itu tadi. Kemarin anak-anak juga sudah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta konsep. Nah, ini dia. Bisa kita buat dalam bentuk peta pikiran atau peta konsep dan juga dalam bentuk tabel. Baik. Nanti anak-anak bisa berlatih, nanti akan ada sebuah teks yang bisa anak-anak kerjakan untuk menambah pemahaman dari anak-anak. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.